pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Bu. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, lebih baik kita berdoa terlebih dahulu ya. Baik Bu. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Sebelum kita mulai pelajaran, Ibu akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan nama Ibu Dede Arisani, bisa dipanggil Ibu. Di sini Ibu akan mengajar kipas, ya. Baik Bu. Yaitu materinya tentang bagian tubuh hewan dan tumbuhan. Sebelum kita mulai masuk materi, bagaimana kabar kita kalian hari ini? Luar biasa. Bagus. Sebelum kita akan mulai masuk ke materi, kita akan menyanyikan lagu nasional terlebih dahulu ya. Baik Bu. 1, 2, 3. Lagu si kecil. Halo, halo Bandung, ibu kota periangan. Halo, halo Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah lama beta tidak berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi lautan api, mari bung rebut kembali. Kalian semua bisa buka buku masing-masing ya anak. Sudah? Sudah Bu. Nah, di sini kan di dalam buku itu ada beberapa bagian tubuh hewan. Kita akan kita pada hari ini kita akan belajar tubuh hewan itu dulu ya. Yang pertama itu ada serangga. Pernah kamu melihat serangga? Apakah di sini pernah melihat serangga? Pernah Bu. Bagus. Serangga sangat banyak macamnya, misalnya kupu-kupu, belalang, dan cakung. Serangga biasanya memiliki 6 kaki. Wah, banyak sekali ya seperti serangga. Tubuhnya kecil dan lincah. Serangga memiliki sepasang sumur itu disebut antena. Jadi atas kepalanya ya anak-anak. Serangga memiliki sepasang mata, tubuh dan kepala berkulit keras. Wow, hebat ya serangga. Ada beberapa serangga yang memiliki sayap. Sayap ini digunakan untuk terbang, misalnya kupu dan lebah. Sebagian lagi tidak memiliki sayap, misalnya semut dan kalajengking. Serangga hidup di alam bebas. Serangga memiliki macam-macam warnanya. Kupu-kupu memiliki beberapa warna. Warna menunjukkan keindahan. Ada kuning, hijau, coklat. Kupu-kupu suka hinggap pada bunga untuk mengambil sarangnya. Ikan, kalian semua tahu ikan kan? Tahu Bu. Jadi Ibu akan menjelaskan tentang bagian tubuh hewan ikan. Di sini siapa yang tahu bagian tubuh ikan? Saya Bu. Ya silakan. Kepala. Wow, kepala ya. Ya. Ini sudah termasuk. Yang lain? Mungkin anak lain tahu? Mungkin tidak ya. Ini menjelaskan ikan juga memiliki beberapa tubuh. Kamu dapat menemukan ikan di air karena ikan hidup di air. Kalau hidup di air, berikan namanya ya anak-anak. Baik Bu. Ikan tidak berkaki, ikan bernafas dengan insan, bukan paru-paru. Ada satu ikan yang bernafas dengan paru-paru yaitu paus. Ikan memiliki 2 mata. Mata ikan untuk melihat di air. Ikan memiliki sisi berguna untuk melindungi tubuh ikan. Ikan memiliki sirip berguna untuk berenang. Ikan juga memiliki ekor berguna untuk menggerakkan badan. Ekor digerakkan untuk berbelok.
Bentuk tubuhnya panjang, kulit licin, tidak bersisik, belut tidak tinggi kaki, belut bergerak dengan perut. Dia sama seperti ular. Lalu kita di sini ada yang bertanya tentang hewan. Tidak, Bu. Gue lanjutkan ya. Ini jenis burung. Siapa yang tahu burung? Silakan. Jenis-jenis burung kamu. Ya, Burung merpati. burung adalah jenis hewan yang menyenangkan. Bangsa burung sangat banyak macamnya. Misalnya ayam, bebek, merpati, ataupun angsa. Bangsa burung memiliki bulu dan sayap. Tubuh burung ditutupi oleh bulu. Bulunya lembut, beraneka warna. Kan di sini kita bisa menemukan banyak burung yang beraneka warna. Tidak hanya satu warna, beraneka. Bulu melindungi tubuh burung dari udara panas dan dingin. Bulu membuat tubuh burung menjadi hangat. Apabila terkena air, bulu tidak mudah basah. Hampir semua burung memiliki sayap. Sayap sangat penting bagi burung. Pada umumnya sayap digunakan untuk terbang. Hampir semua burung bisa terbang. Misalnya burung elang dan sebagainya. Tapi ada burung yang tidak bisa terbang. Misalnya burung onta dan burung pipih. Nah, di sini. Kalian tahu? Mungkin di sini ada yang belum paham dari penjelasan Ibu? Sudah, Bu. Ya, Ibu akan kalau gitu Ibu akan bertanya kepada anak-anak semua. Hewan suara bebek bagaimana bunyinya? Quack, quack, quack. Kalau suara ayam? Kalau suara bebek bagaimana bunyinya? Quack, 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 quack. Kalau suara ayam? Bagus. Di sini kalian mungkin pernah melihat sapi, kan? Pernah, Bu. Kambing, Pernah. kelinci, Pernah, Bu. sapi dan kambing adalah hewan menyusui. Sapi dan kambing memiliki kepala. Pada kepala terdapat tanduk kecil. Tanduk kambing sangat kuat dan keras. Tanduk digunakan untuk melindungi diri dari gangguan hewan lain. Pada kepala terdapat sepasang telinga, ada dua sepasang mata, ada dua lubang hidung. Semua bagian tubuh memiliki kegunaannya misalnya mata untuk melihat, hidung untuk bernapas, telinga untuk mendengar. Bagian tubuh kambing diselimuti bulu, diselimuti rambut atau bulu. Begitu pula pada sapi dan kelinci. Kambing dan kelinci memiliki rambut panjang, sedangkan sapi berambut pendek. Rambut berulang melindungi tubuh dari udara yang panas dan dingin. Di sini ada bisa bahasa yang bisa menggunakan bahasa kambing. Bisa, Bu. Ayo silakan. Mbe. Bagus. Apakah ada pertanyaan anak-anak semua? Tidak, Bu. Kita akan melanjutkan lagi ya, yaitu harimau. Tahu harimau? Tahu, Bu. Harimau termasuk binatang yang Buas. Yang liar. harimau hidup di Hutan. harimau adalah hewan buas. Harimau hidup bergelombong di hutan. Harimau juga memiliki rambut. Rambut itu memenuhi tubuhnya. Warna rambutnya loreng-loreng, warna coklat dan hitam. Harimau memiliki gigi yang kuat, namanya gigi taring. Gigi taring berguna untuk membuat daging. Kita suka berburu ayamnya ya, anak untuk mencari makannya, untuk menghidupi anak dan istrinya nanti. Jadi dia harus bisa berburu. Harimau termasuk hewan Yang buas.
rumput. Bagus. Kita kan di lingkungan kita ini adalah tumbuhan. Kita bisa lihat, lihat bagian tanaman itu, apa sih bagian tanaman itu. Kalau masih ingin mengetahuinya. Jadi di dalam tumbuhan itu ada daun, batang, bunga, buah, biji, dan akar. Daun dilihat di atas daun warnanya Hijau. bagus. Daun tumbuh di batang. Daun macam-macam bentuknya, yang bulat, ada yang lonjong, ya anak. Bunga. Pada tumbuhan terdapat bunga berwarna-warni. Bunga mawar berwarna merah, ada pula yang putih dan kuning. Bunga ada juga memiliki warna-warni, ada yang berwarna putih dan merah. Bunga juga berbau wangi, misalnya bunga kantil dan melati. Buah. Bagian tumbuhan yang lain adalah buah. Sebagian besar buah enak dimakan ya anak, tapi ada juga beberapa buah yang tidak bisa dimakan. Misalnya buah jambu, pisang dan apel itu sangat manis dan enak bisa dimakan juga ya. Biji. Tanaman juga memiliki biji. Biji berada di dalam buah. Biji dapat dilihat jika buah dibelah. Biji keluar tunas jika ditanam di tanah. Tunas akan tumbuh menjadi besar menjadi tumbuhan baru. Batang. Tumbuhan juga memiliki batang. Batang adalah bagian penting. Ada batang besar dan bercabang. Misalnya batang pohon jambu, batang kecil bernama cabang. Akar. Akar adalah berfungsi untuk menyerap air dari dalam tanah. Akar berada di dalam tanah ya, akar tumbuh menembus tanah. Akar berguna untuk menyerap air, akar juga untuk menyerap mineral tanah. Akar juga untuk menguatkan tanaman. Bentuk akar bercabang-cabang, ada akar yang besar dan kecil. Akar kecil harus disebut bulu akar. Jadi, semua sudah paham kan jelas dari Ibu? Sudah Bu. Kalau mungkin ada beberapa anak-anak yang belum paham, jadi kita akan menonton sebuah video. Mungkin ada anak-anak yang paham ya. Baik Bu. Halo teman kece, coba sama-sama sebutkan bagian tubuh yang ditunjuk ya. Kepala, badan, tangan, dan kaki. Bagus, bukan hanya kita manusia, hewan juga memiliki bagian tubuhnya sendiri. Yuk kita amati satu persatu bagian tubuh dari beberapa contoh hewan berikut. Kucing termasuk hewan mamalia karena menyusui anaknya. Semua tubuh kucing ditutupi oleh rambut. Bagian tubuh kucing ada kepala, badan, 4 kaki, dan ekor. Di bagian kepala ada mata, hidung, telinga, dan mulut sebagai alat indera. Kucing memiliki 4 kaki untuk berjalan, berlari, atau melompat. Supaya nggak gampang jatuh, ekor kucing berperan menjaga keseimbangan. Selanjutnya adalah burung. Apa yang membuat burung bisa terbang? Yap, karena burung memiliki sayap. Selain sayap, burung juga memiliki kepala, paruh, badan, 2 kaki, dan ekor. Tubuh burung ditutupi dengan bulu untuk menjaga suhu tubuhnya. Kalau kalian perhatikan, paruh dan kaki burung punya macam-macam bentuk. Bentuknya ini disesuaikan dengan makanan atau kebiasaannya. Selanjutnya adalah ikan. Ikan hidup di dalam air. Bagian tubuh ikan ada kepala, tutup insang, badan, sirip, dan ekor. Di dalam tutup insang terdapat insang sebagai alat pernapasan. Tubuh ikan dilindungi oleh sisik. Ikan tidak punya kaki. Ikan berenang dengan sirip dan mengubah arah dengan ekornya. Selanjutnya adalah kupu-kupu. Kupu-kupu termasuk jenis serangga atau insekta. Bagian tubuh kupu-kupu ada kepala, badan, 2 pasang sayap, dan 3 pasang kaki. Di bagian kepala ada mulut yang berbentuk seperti belalai untuk menghisap sari bunga.
dan sepasang antena sebagai indera penciuman. Kupu-kupu terbang dengan sayap dan hinggap di suatu tempat dengan kakinya. Selanjutnya adalah katak. Katak termasuk hewan amfibi atau bisa hidup di air dan di darat. Bagian tubuh katak ada kepala, badan, dan 2 pasang kaki. Tubuh katak diselimuti dengan kulit yang lembab dan licin untuk bernapas di dalam air. Kaki katak punya selaput untuk berenang. Saat di darat, katak menggunakan kakinya untuk berjalan dan melompat. Katak tidak punya ekor ya. Ekor katak menghilang saat katak dewasa. Selanjutnya adalah cecak. Cecak termasuk hewan reptilia. Bagian tubuh cecak ada kepala, badan, 2 pasang kaki, dan ekor. Di telapak kaki cecak banyak rambut halus yang berfungsi sebagai perekat. Karena itu, cecak bisa menempel dan berjalan di permukaan dinding. Kalau mau kabur dari pemangsanya, cecak bisa memutus ekornya atau autotomi. Wah, tiap hewan ternyata punya bagian tubuh yang berbeda ya. Bagaimana dengan tumbuhan? Bagian tubuh tumbuhan ini jauh berbeda dengan hewan dan manusia. Bagian tubuh tumbuhan terdiri dari akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji. Yuk kita bahas satu persatu. Akar biasanya berada di dalam tanah. Fungsi akar adalah memperkokoh tumbuhan agar tidak gampang roboh, serta menyerap air dan zat hara dari dalam tanah. Perhatikan bentuk akar pohon mangga dan jagung berikut. Mangga punya akar tunggang, sedangkan jagung punya akar serabut. Akar tunggang terdiri dari akar pokok yang besar dan akar cabang yang kecil di sekitarnya. Kalau akar serabut, semua ukurannya sama. Beberapa jenis tumbuhan juga memiliki akar yang unik. Contohnya pohon beringin dengan akar gantung, tanaman sirih dengan akar pelekat, pohon bakau dengan akar tunjang, pohon kayu api dengan akar napas, dan wortel yang akarnya termodifikasi menjadi umbi. Selanjutnya bagian batang. Batang berfungsi sebagai alat pengangkut air, zat hara, dan makanan, serta menopang tumbuhan. Jenis batang juga macam-macam. Ada batang basah yang lunak dan berair seperti bayam, batang berkayu seperti pohon jati, dan batang rumput yang beruas-ruas seperti padi. Selanjutnya bagian daun. Daun berwarna hijau karena mengandung klorofil. Klorofil fungsinya untuk menyerap energi cahaya matahari yang akan dipakai dalam fotosintesis. Fungsi daun adalah membuat makanan, pertukaran gas atau pernapasan, dan penguapan air atau transpirasi. Selanjutnya bagian bunga yang berfungsi sebagai alat perkembangbiakan. Bagian bunga pohon belimbing misalnya, terdiri dari putik sebagai alat kelamin betina, benang sari sebagai alat kelamin jantan, mahkota, dan kelopak bunga. Bunga kemudian mengalami penyerbukan dibantu oleh lebah. Setelah itu, terjadi pembuahan yang akan menghasilkan biji dan buah. Sekarang, jadi makin paham ya, apa saja bagian tubuh hewan dan tumbuhan. Ternyata semua bagian tubuh yang diciptakan Tuhan tidak ada yang sia-sia ya. Semua punya fungsi dan sesuai dengan kebutuhan tiap hewan maupun tumbuhan. Kesimpulan materi pada hari ini adalah serangga, termasuk serangga adalah kupu-kupu, belalang, kapur. Itu termasuk serangga. Serangga biasanya memiliki 6 kaki. Sedangkan ikan tidak memiliki kaki, dia hidup di air. Dia bernapas menggunakan hisap. Belut
memiliki warna-warni yang sangat indah. Hampir semua burung memiliki sayap, tapi tidak semua burung meskipun burung ada sayap, tapi tidak semua burung bisa terbang. Yang tentunya sapi, kelinci, dan kambing itu termasuk hewan berkaki 4. Mereka tubuh kambing sangat kuat dan keras, tanduk digunakan untuk melindungi diri dan gangguan hewan lain. Pada kepala terdapat sepasang telinga, 2 sepasang mata, ada 2 lubang hidung. Yang selanjutnya harimau. Harimau hidup di alam bebas. Juga ada beberapa harimau hidup di taman, di kebun binatang. Biasanya di situ biar anak-anak semua tahu, harimau adalah termasuk hewan yang buas. Harimau juga memiliki rambut. Rambut itu memenuhi tubuhnya. Warna tubuhnya loreng-loreng, warna coklat dan hitam. Sekarang kita masuk tumbuhan. Di sekeliling ini kita dikelilingi oleh beberapa tumbuhan yang banyak ya anak. Di bagian tubuh tumbuhan memiliki beberapa bagian tubuh. Ada daun, batang, bunga, buah, biji, dan akar. Daun berfungsi daun berwarna hijau. Daun tumbuh dari batang. Daun macam-macam bentuknya. Ada yang bulat, ada juga lonjong. Bunga terletak pada tumbuhan terdapat bunga. Bunga berwarna-warni. Ada bunga mawar merah. Berwarna merah. Ada pula yang putih dan kuning. Selanjutnya buah bagian tumbuhan yang lain adalah buah. Sebagian besar buah enak dimakan, misalnya buah pisang, apel, semangka, dan lain. Biji, tanaman juga memiliki biji. Biji berada di dalam buah. Biji dapat dilihat jika buah dibelah, biji keluar tunas jika ditanam dan menjadi tumbuhan. Batang. Tumbuhan juga memiliki batang. Batang adalah bagian penting. Ada batang besar dan bercabang. Akar juga bagian dari tumbuhan atau berada di dalam tanah agar tubuh menembus tanah. Akar juga menyerap air mineral tanah. Akar juga menguatkan tanaman. Fungsi akar bukan hanya itu, dia kalau pohon hidup di segala tebing di pinggiran sungai itu bisa menguatkan tanah biar tidak longsor. Apalagi kalau hidup di perbukitan itu harus ditanam pohon ya anak. Baik Bu. Hutan tidak boleh gundul. Ngerti? Mengerti Bu. Ada yang bertanya lagi? Tidak Bu. Kalau tidak ingin bertanya, ada mungkin dari siswa bisa membuat kesimpulan dari yang sudah disimpulkan tadi. Di sini ada yang ingin membantu Ibu menyimpulkan materi hari ini? Ya, silakan. Baik, tadi Ibu ada menjelaskan tentang sapi. Sapi berjalan menggunakan kaki dan bernapas menggunakan paru-paru. Ya, apa itu? Terus, Ibu saya tadi ada bertanya tentang cacing. Tadi Ibu menjelaskan cacing itu bernapas menggunakan kulit. Itu saja Bu. Ya, terima kasih ya. Sama-sama Bu. Mungkin sampai di sini materi kita pada hari ini ya anak-anak. Sebelum kita pulang, mungkin Ibu akan mengajak kalian untuk bernyanyi sekali lagi ya. Baik Bu. Masih semangat ya? Masih Bu. Baik, kita mulai ya anak-anak. 1, 2, 3. Lagu si kecil.
jadi sebelum kita pulang ke rumah kita masing-masing, kita akan berdoa terlebih dahulu ya anak-anak semuanya. Berdoa menurut agama dan